everyone, selamat datang kembali di Brunch with Dave. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menemani saya menikmati hidangan brunch dari Blue Jam. Dekat dari rumah aku. Akhirnya mencicipi hidangan-hidangan dari Blue Jam sudah disiapkan. Ada crunchy fettuccine salad. This is the salad. We have ini corn beef croquette. No, that's ini ya. Ini corn beef croquette. Ini dong corn beef croquette Pieto aku. Terus ada shakshuka, and then we have smoked salmon scrambled egg. Also, tada! I think it's this one. Corn beef potato hash. Tadi begitu duduk soalnya Omara nanya ini apa. Akhirnya kita tahu jawabannya. Dan ini adalah duck breast ham English muffin. Untuk menyambut kehadiran tamu yang setahun kayaknya berarti aku nunggu untuk bisa wawancara kamu. dari tahun lalu. Dari FFI 2023 karena tidak lama setelah karena sebetulnya waktu aku selesai nonton film Budi Pekerti, aku udah cerita sama semua orang, aku pengen wawancara Budi Pekerti. Mereka pikir pengen yang ini, aku bilang bukan, yang aku mau yang main jadi siapa karaktermu lagi? Gora. Terus abis itu aku ketemu Omar di FFI dan akhirnya sekarang terwujud. Sambil makan yuk. Ayo. Ya, kan udah lapar toh. Ayo. Nama kamu tuh unik ya. Omara Estegal. Betul. Jadi sebenarnya nama tengah tuh ada Naidranya. Oh gitu. Omara Naidra Estegal, betul. Esteglal gitu Esteglal, ya bacanya. betul. Oke, kamu mau yang mana duluan? Kita mungkin small bites dulu kali ya. Oh iya, oke. Tapi kata orang katanya harus salad dulu, ya whatever lah ya. It's brunch, you know. Oke, please do. Thank you. Pakai tangan juga nggak apa-apa. Alright. Bebas-bebas aja. Oke, karena Omara Naidra Estegal. Disingkat jadi One. Yes. Karena begitu. papa mamamu mengkonsepkan itu untuk anak-anaknya. Anak pertama dan anak kedua adekku TWO tuh. Begitu. Lucu ya, anak kedua TWO. Apa nama lengkap adikmu situ itu? Teaemi Winona Obaidia, jadi TWO. Teremi? Teaemi Winona Obaidia. Teaemi, it's a hard name. Iya, Teaemi Winona Obaidia. Obaidia. Oke. Padahal tadi aku tuh nanya, Omara, kamu tuh ada bulenya? Terus dia bilang, enggak, cuma memang konsep aja yang pengen dibikin sama orang tuamu. And perjumpaan kita kali ini, aku sibuk ngomong supaya kamu bisa ngunyah. Oh, terima kasih. Dan perjumpaan kita kali ini dibuka dengan sebelum mulai tadi Omara bilang, ternyata I'm friend with his mother. Sebuah fun fact yang mengejutkan, bukan? Jadi dia ada pas aku lahiran tahun 1999 di Rumah Sakit ASI. Makanya aku sekarang bingung mau manggil Om apa Kak. Panggil Om juga aku seneng loh. Oke, Om. Yes. I feel that it's a privilege untuk menjadi Om. Oh ya? Om Dave. Yes. Has a ring to it. Ya. Gue sih sebenarnya inget pergi ke rumah sakit karena mamamu itu sahabatnya teman dekat aku kala itu. Jadi aku ingat malam itu menemani nyokapmu. Cuman kayaknya gue nggak sempat ngeh kalau anaknya Diana dikasih nama Omara gitu dan cukup lucu aja gitu ya. Ternyata sekarang kita bertemu dengan kamu di kehidupan yang udah jauh-jauh lebih gede. Salam buat mama ya. Siap, aku salamin. Arsitek interior designer. Interior designer ya betul. Interior designer. Papamu adalah? Dia adalah, gimana ngomongnya? Orang finance gitu kayak orang bisnis business administration, pokoknya MBA. Jadi all the stuff with financial stuff yang aku sangat bego sekali dengan hal finance. Alasan kenapa saya bertanya karena kalau teman-teman Google latar belakang Omara, satu yang menyita perhatian tim Bazar adalah latar belakang pendidikan kamu yang kita nilai sangat berwarna. Iya. Filosofi sama psikologi ya itu ya. Iya. Gimana ceritanya ya sebenarnya? I think the reason kenapa aku ngambil, kalau misalnya aku ditanya antara filosofi sama psikologi, aku selalu mengedepankan filosofi. Karena sampai kayak aku bercanda itu psikologi itu anak tiriku gitu loh. Jadi kayak yang aku lupain gitu. Alasannya itu mungkin karena
aku ngambil filosofi tuh duduk di, jadi ada satu kelas waktu itu philosophy of mind sama satu lagi tentang existentialism. Terus aku sengaja buat kredit aja mau ngambil doang tanpa mengetahui inti dari si mata kuliah itu apa gitu Om. Terus aku masuk and 10 minutes in aku langsung kayak that's it, this is what I want to study for the rest of my life gitu. Jadi kayak I think I fell in love dengan konsep tersebut, dengan pelajaran tersebut sehingga kayak that is my stuff gitu loh. Oke. Dan itu pure ketertarikan kamu terhadap kehausan kamu untuk menimba ilmu itu purely karena keinginan pribadi kamu tanpa embel-embel tuntutan dari orang tua kan? Tanpa embel-embel tuntutan dari orang tua dan juga tanpa ada prospek ke depannya kayak apa jujur. Karena if you think about it, kalau kita ngomong filsafat di luar sana, apa sih prospek karirnya kan berwarna dan bingung gitu loh orang. Jadi sama sekali tidak ada pemikiran ini bakal jadi ini, tidak ada pemikiran linear ataupun tuntutan dari orang tua yang kayak kamu harus belajar ini nggak pernah ada gitu. Oke. Tuntutan dari orang tua that's one thing, tapi pengakuan jujur kamu bahwa you study philosophy and psychology karena emang simply seneng aja tanpa mikirin panjang jauh ke depan mau jadi apa, itu agak sedikit mengejutkan ya. Iya kan? Iya. Karena kan biasanya kan orang gitu kan. Betul. Kalau if you want to study dipikirin buntut end goal-nya apa. End goal-nya apa, betul. Pekerjaannya apa, kebayang Betul. pekerjaannya apa gitu. And you didn't go through that process. I think I did for a brief moment. Tapi the way I look at it is actually quite simple gitu ya. Maksudku kayak gini. We live in an era sekarang yang dimana if you look at prospect dalam pekerjaan itu, I feel like you could be successful or rich in any business, in any field gitu loh. Jadi kayak, oke, kalau misalnya kita ngomong linear dulu, zaman dulu kan ada orang tuntutan, oh kita jadi dokter atau jadi apa, because it makes sense, stabilitasnya ada, pekerjaannya ada. Tapi kita sekarang hidup di era yang kita jadi apapun bisa dapat duit gitu loh. Bisa apapun bisa jadi sukses, bisa jadi nomor satu di fieldnya juga gitu. And aku juga mikir kayak, oke, I'm studying this karena there is a prospect untuk aku mengerjakan ini selama hidupku. But in the same time, my main reason is karena aku suka. Toh nggak ada jaminan ini yang aku kerjain nanti. And I think I proved that dengan ya acting gitu. Nggak ada hubungannya. Maksudnya itu bukan bagian dari, orang tidak ada yang mikir aku mau belajar filsafat karena nanti aku mau jadi aktor gitu kan. Itu bukan garis yang linear gitu. Jadi I did that simply because I thought, ya ini kita 4 tahun gitu kuliah. Might as well take something that we like gitu loh. Daripada 4 tahunnya kebuang terus tiba-tiba aku let's say aku bego banget dengan hal bisnis atau dengan hal ekonomi gitu. Aku ngambil ekonomi yang ada ya bingung juga mau gimana. Ini bisa jadi insight yang menarik buat teman-teman yang menyaksikan Brunch with Day, yang lagi mau cari kuliah, yang lagi kuliah tapi terus stuck gitu kayak kenapa gue belajar ini sih, apa sih sebenarnya yang akan gue kerjain, ya kan? Mungkin kita harus ganti persepsi itu kayak Omara gitu. Belajar aja gitu. If you love what you're studying, belajar aja. Mau ngerjain apa, pikirin ntar pasti akan ada jalannya. Pasti akan ada jalannya. Maksudnya zaman dulu kan decades ago gitu, orang kan ada yang kayak, loh belajar fashion atau belajar apa, emang apa sih tujuannya gitu kan banyak. Maksudnya itu udah pemikiran menurutku yang kayak it's okay, it's valid gitu. Aku nggak menyalahkan itu, cuman ada beberapa hal yang perlu kita ingat kayak enggak kok, ada jalannya masing-masing orang in the end gitu. Dan semua orang bisa sukses juga dalam ya ibarat kata kita ngomong, oh kita nggak mau ngurusin soal sampah gitu, tapi waste management sekarang karirnya juga promising. And it comes from recycling sampah gitu. Maksudnya something yang orang mikir kayak, oh itu prospeknya adalah kok kerja bareng sampah. No, waste management is a thing. Jadi everything has its own path. Everything has its own like high points-nya gitu. Waktu pertama kali kamu memutuskan cerita ke orang tua, aku kayaknya mau belajar double degree filsafat sama psikologi. Orang tua kamu nggak pakai nanya tuh kayak orang tua konvensional zaman gue. Belajar itu pengen kerja apa? Gitu. Nanya nggak? Fun fact, sebelum aku menemukan filosofi, aku pengen belajar psikologi sama physics. Karena I thought, aku mau tahu kenapa dunia ini works the way it works gitu. Dan menurutku zaman dulu mungkin naivete aku mikirnya, salah satunya cara adalah lewat science gitu, lewat theory and rumus-rumusan. Jadi physics is the way gitu, physics and mathematics. Cuman over time aku gagal terus dalam ngerumusin atau mikirin kalkulus tuh, otakku mungkin nggak selaras dengan
Wow. Somebody's having a good time. Hai, di bawah ada selebrasi. Sorry, otakku tuh mungkin I'm not the smartest in mathematical thinking maybe. Akhirnya aku over time ngasih tahu orang tua, I want to study physics, I want to study physics. Mereka tuh agak skeptical jujur kayak, really physics gitu. Nah, all this time aku kira kayak, emang kenapa sih study physics? Tiba-tiba I went to college, psikologi tetap. So aku nelfon kayak, you know what, I fell in love with philosophy, aku mau ngambil filosofi. Terus mereka kayak, nah itu dia, udah sana lanjut gitu. Jadi kayak, I think they knew all along kalau misalnya aku tuh mungkin nggak akan seneng kalau belajar yang lain-lain, tapi philosophy was my jam gitu sih. Okay. What did you get? What good did you get from all of the education that you got? I'm gonna take some of the salad. Sure, Thank please you. do. Actually, I think it has been one of the most valuable experiences in my life. Karena apa ya? Aku ngerasa education, apalagi ngambil filosofi waktu itu ya, itu bukan cuman sebatas oke, kita ada lecture, kita belajar gitu kan. Sedangkan kayak terus kalau ditanya, oh do you know the meaning of life? Yes and no gitu. Karena menurutku what good did I get itu I realized in a quorum atau di seminar yang aku datengin terus, I realized kita mungkin in the search of mencari meaning of life, kita mendapatkan yang adanya conversation, mendapatkan yang adanya, oh kita bertukar pikiran gitu, dan menanyakan semua hal itu menurutku jadi valuable karena right now I feel like, walaupun kayak contoh, salah nggak sih melakukan A atau bener nggak sih melakukan B gitu, mungkin jawaban exactnya masih belum ketemu. Tapi in the process of kita mencari apakah benar apa salahnya itu menurutku ya that's how I can spend my life gitu sih. Jadi I think what good it do to me it's I know how I can spend my life. Mungkin gitu kali ya. Okay. Spending your life in a constant process of Questioning things. Karena dengan pertanyaan, I read somewhere, otak kita tuh bekerja ketika we feed it dengan pertanyaan. Yep. Benar nggak? That is true, yep. It is indeed true. Okay. Seger ya? Salad Seger, enak. Blue jam. Apa pertanyaan yang sedang coba kamu proses belakangan? Jadi sebenarnya all this time aku tuh lagi battling dengan konsep yang menurutku lumayan menarik ya. Jadi ada filsuf Denmark, Kierkegaard, dia tuh bilang manusia ini diatur oleh tiga tahap kehidupan. Tahap estetika, tahap etika, dan tahap spiritual atau religiosity lah. Dan menurut dia, kita tuh pas kecil tuh kita tahapnya estetika. Jadi estetika tuh kayak suka sesuatu atau nggak suka sesuatu, lapar apa nggak lapar. Jadi tahap-tahap yang mendasar lah. Cantik apa jelek, suka warna orange daripada warna gitu. Nah tahap etika tuh ketika kita mulai mempertanyakan sebagai manusia kayak salah nggak sih membunuh orang, salah nggak sih untuk jahat sama orang, apa baik dan jahat gitu. Jadi bukan lagi indah atau jelek, tapi lebih kayak jahat atau baik gitu. Nah, tapi ada tahap juga religius, tahap spiritual di mana kita kayak ini tuh udah melebihi itu semua. Jadi kayak kita sebagai manusia ini gunanya apa? Tapi mungkin dalam pedagogi kita sekarang suka diajarkan ke anak-anak kayak oh kita ini menyukai hal yang dosa atau pahala. Jadi lebih kayak karma baik, karma buruk gitu loh. Yang melebihi dari cuman sistem baik apa jahatnya gitu. Tapi udah melebihi ini kita sebagai manusia tuh bisa uplift apa enggak gitu. Nah, pertanyaan yang sekarang aku tanyain Gil, gimana kita bisa hidup dengan hidupnya harmonious dengan tiga aspek itu ditambah aspek sekarang kan kita sebagai rakyat kan ada legal dan ilegal dan banyak kalau dipikir-pikir hal-hal yang ilegal itu nggak jahat gitu loh. Kayak let's say melanggar lampu merah itu tidak mungkin kalau misalnya kosong jalanan tidak menyakiti siapapun. Tapi itu adalah hal yang ilegal gitu. Sedangkan itu ranahnya udah berbeda dari itu jahat atau dosa. Enggak, itu ranahnya ilegal sendiri. Ada juga hal yang budaya kayak contoh kayak kita menyebut orang kak atau cium tangan atau permisi gitu. Itu kan sebenarnya tidak menjahati orang, tapi itu adalah obliging atau abiding ke social norms gitu. Nah ini kan ada lima aspek tadi. Gimana caranya kita sebenarnya mengerti 5 aspek itu dan bisa nggak sih manusia tuh as a society bisa hidup dengan membedah dan memilah-milah 5. Itu sih sebenarnya aku lagi pikirin sekarang and how. Oke. Dari kacamata kamu sebagai berarti kamu tuh milenial Gen Z. Z ya? Z. Sebagai Z, pengen tahu.
Z ngomongin Z. What do you think of your generation? I think to put it diplomatically, ini adalah generation yang kayak kita ini semuanya kan dari social media, very rapid, informasi itu ada. Like kalau aku mau butuh sesuatu, during this interview dalam waktu 2 detik aku bisa buka chat GPT, ya kan? Cuman karena itu, I think karena semuanya itu digit, sehingga kita kadang suka terhanyut dengan yang instant gratification gitu menurut. Jadi kayak wanna know something kita udah tahu dengan headline tanpa mengetahui satu hal yang mendalam. So I think ini kalau misalnya kita put it, maybe my generation tuh lumayan generalis gitu. Tapi kita mungkin agak scarce dengan orang-orang yang sangat spesifik atau ilmu mendalam tuh mungkin agak lumayan scarce ya. Karena udah jarang orang membaca artikel secara full atau membaca buku novel gitu. Karena sekarang you could get it anywhere. Bisa dengerin lecture. Aku bahkan sendiri berdosa sering mendengarkan podcast sambil baca buku sambil ngeliat handphone gitu. And it's 3 things at the same time, 3 hal yang berbeda gitu. Maksudnya kayak kalau ada kan dulu bercandanya orang this is an ADHD generation gitu. Dan ya menurutku karena itu mungkin orangnya tuh apa ya? Informed, well informed. Tapi tidak specifically informed dengan hal-hal yang mereka ingin tahu gitu. Berita aja kayak ada 5 orang tewas, kenapa ada kecelakaan? Apa kronologinya? Nggak tahu, belum dibaca. Gitu. Yang penting headline. Jadi menurutku headline generation ada baiknya karena kita tahu semuanya, it's easy. Cuman maybe it makes people lazy juga gitu, membuat orang malas karena ya membawa ini maybe a bit criticism terhadap generation sekarang. Ya orang dengan mudah aku membenci negara ini gitu, aku membenci ini, hate on this atau ngejulitin satu orang gitu. Ngikutin tren gitu. Karena yang dia lihat ya headline. Orang ini ngomong ini atau negara ini melakukan ini. Jadi langsung dimaki-maki karena ini this crowd mentality yang kayak ya udah yang penting aku serang. Tapi tanpa mengetahui sebenarnya apa sih gitu loh. Jadi I think sekarang orang itu sangat well informed, sangat menyebar informasi itu gampang, cuman mengkritisi informasi itu susah. Karena ketika dikritik, oke, lu nggak setujunya dengan si A kenapa? Ya nggak bagus aja dia ngomong gitu. Ya kenapa? Ya nggak bagus aja. Kopong dong argumentatifnya gitu sih. Jadi menurutku begitu sih. Okay. And what do you do as a person to counter back that? I often pertama baca lebih banyak ya. And sometimes ketika baca itu I don't know, it's slow down time. It's slow down time. Yeah. And I think baca itu adalah hal yang paling penting dan susah dikalahkan gitu oleh apapun gitu. Satu-satunya orang yang dulu nggak percaya dengan penulisan atau pembacaan itu interestingly adalah para filsuf di ancient Greek. Mereka nggak percaya karena mereka kira itu semua tuh harus diobrolin karena kalau baca direct. Tapi udah ribuan tahun udah terbukti baca literatur tuh adalah hal yang paling penting gitu. Dan kadang kalau kita baca berita juga nggak bisa dengan headline doang karena kalau kita nggak tahu kayak politics 2 negara perang gitu. Kita gampang banget membenci wah ini gitu karena ya headline semua orang mempost itu. Sedangkan kalau kita lihat ya emang apa yang terjadi di situ ya enggak ada orang dibunuh-bunuhin ya ada it's war gitu udah ini tapi what your statement is right but why-nya nggak ada gitu. Jadi menurutku untuk counter itu ya we have to know why, kita harus tahu kenapa sih kamu membenci sesuatu, kenapa ada rasionalisasi karena tanpa ada rasionalisasi yang stuck di situ aja, stagnan kita menurutku. Good point. Boleh kita break dulu dan kita nikmati makanannya? Iya siap. Sorry banget. No. I enjoy this. SMA kamu itu di New Mexico. Dan kamu berangkat karena beasiswa. Betul. Hebat banget sih, cerita dong mengenai hal itu. Iya, jadi ada namanya program namanya United World College UWC. Terus dia ada komite nasionalnya setiap negara tuh ada. Dan dia itu satu perusahaan sekolah yang ada di 18 negara kampus-kampusnya kayak. Ya. Ada di US, ada di macam-macam Armenia, Tanzania, ada di India, you name it lah. Terus kalau di Europe tuh ada Germany, ada ya gitu. Nah aku waktu itu aku punya tante sepupu yang kebetulan pernah sekolah di situ SMA tahun 80-an. Jadi dia recommend, terus aku coba apply. Dan aku cuma ngasih tahu orang tuh kayak I wanna try to apply. Dan mereka kayak oke, apply gitu. Akhirnya I got an interview dan kebetulan ya emang ada jalur scholarship-nya juga, so it's beneficial, enak kan. Akhirnya itu 2 tahun di situ
dormitory. 2 tahun sendiri di sana. SMA, dormitory itu Yes. kayaknya ini ya, dream come true banget nggak sih untuk semua, apalagi anak laki-laki. Is it so? No. Jujur tahun pertama ada challenges ya tentu ya. Karena dari aku ngerasa itu mungkin enak ya. Kita mikirin freedom, kita mikirin apa namanya, ada pride, ada kebanggaan. Cuman kadang tuh menurutku kalau kita keluar negeri, kalau kita udah bagus banget di Indonesia gitu kayak, wah kita murid paling bagus atau kita pintar, merasa pintar pas karena tuh kayak you humble down banget karena I realize semua orang di sini apply, semua orang ada beberapa banyak banget yang dapat scholarship. Jadi ya nggak spesial gitu. Apa yang kita jagoin kayak ya udah, akhirnya kita nyari sendiri track-track yang bisa membuat aku spesial gitu. Karena hanya sebatas I'm a good student nggak akan gitu. Jadi aku mungkin tahun pertama aku tuh kayak wah Nggak banyak akan apa? Nggak akan excel atau nggak akan cukup atau nggak akan apa? nggak akan cukup untuk bukan menyombongkan diri ya maksudnya, tapi kayak nggak akan cukup To feel untuk proud of yourself. yes. Oke. Itu we need something more. Kita butuh drive yang membuat kita lebih spesial dari hanya oh I'm a smart student gitu. Karena itu nggak cukup menurutku pas aku di sana. Jadi tahun pertama aku tuh aku kayak waduh stres gitu kayak waduh cemas banget. Tapi tahun kedua masuk, apa akhirnya ke tahun pertama akhirnya kayak lama-lama enak ya tinggal sendiri gitu. Dan kamu nggak cuman SMA aja kan akhirnya? Akhirnya kuliah aku 4 tahun di sana juga. Oke, jadi total 4 tahun? 6 tahun. 6 tahun kan? Terus tambah setengah tahun pas sudah lulus, setengah tahun aku, ya 6,5 tahun lah di US. Kurang lebih. Pengalaman apa yang kamu bawa ke sini dari tinggal keluar dari rumah 6,5 tahun? Di usia yang lagi seru-serunya tuh. Lagi seru-serunya. Apa ya? Aku ngerasa kita tuh selalu punya bukan doktrin ya, kita selalu punya kepercayaan bahwa Indonesia tuh sangat beragam. Indonesia tuh sama sekali bukan homogen gitu kan. Kita ada budaya ini, budaya itu dan berbeda-beda. Tapi ada sedikit benang merahnya mungkin di Indonesia yang kayak oh kita sama-sama orang Indonesia. Jadi keberagaman seberagam apapun tuh tetap ada. Kita masih pengertian kita orang Indonesia walaupun beda-beda suku atau beda agama atau beda sosioekonomik. Pas aku di luar tuh aku benar-benar expose dengan orang-orang yang benar-benar berbeda, 100% berbeda gitu. Bahkan ada beberapa kayak orang dari beberapa negara cara ngangguknya aja beda gitu. Ada beberapa negara yang kayak ini tuh artinya enggak gitu. Sedangkan ini artinya agak iya gitu. Ya. Di beberapa negara di Eropa Timur, Asia Tengah tuh ada yang kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh menurutku jadi kayak oh ternyata mungkin yang aku bawa balik selalu kayak perspektif sebenar-benar apapun menurut aku ada salahnya juga di mata orang gitu. So in a way mungkin ya kita cuman all we have to do hidup ya akhirnya bener yang kata orang it's a cliche tapi ya hidup untuk belajar what else is there gitu karena akhirnya yang aku take home bener-bener kayak ya udah aku tuh orangnya A B C aku orang Indonesia tapi mau se-individualistik kita apa atau aku adalah orang A B C gitu ya bagi mata orang lain ya that's just you gitu tapi dia juga punya hidupnya masing-masing sehingga kita kayak ya udah hidup bareng-bareng aja itu sih belajar untuk hidup bareng-bareng sama orang. Oke, belajar untuk hidup bareng-bareng sama orang. Kayaknya tersirat hidup jauh lebih menghargai orang lain tuh ya dari kalimat kamu sebenarnya ya. Kurang lebih Omar. mungkin begitu ya. Jadi buat kita yang mungkin tidak terlalu dapat menghargai orang lain, main kita kurang jauh. Sepertinya sih begitu. Yes, begitu. Bedanya pacaran di luar sama di dalam negeri kayak apa tuh menurut kamu? Hampir sama kok dari aku pribadi ya. Oke. Kayak bagaimana aku kalau menurutku pacaran mungkin kalau di Indonesia banyak khususnya Jakarta gitu ya. Lebih sulit untuk ke taman atau ke park gitu atau menurutku di Indonesia tuh pacaran tuh mindsetnya ini mungkin agak hot take ya tapi mindsetnya tuh agak consumerism dalam artian semuanya tuh harus dibeli gitu kayak contoh kita mau pacaran minimal kalau kita ke ranah apa sih sebutnya public gitu ke kafe atau kemana ada bayar parkir ada bayar minuman ada bayar makan gitu. Nggak ada yang free gitu ya? Yes, nggak ada yang tanda kutip free. Kalau di luar negeri mungkin ada beberapa yang
mindsetnya lagi dan lagi oke pasti ya kayak ya kan ada duit untuk keluar negeri, nggak maksudnya untuk orang sana gitu. Iya. Nggak ada kayak ya udah aku jalan kaki kita ketemuan di park terus kayak jalan muter-muter park tuh ada kemungkinan untuk pacaran kayak gitu. Iya. Mungkin perbedaannya di situ. Dan lain-lainnya ada juga perbedaan cuman susah dibahas ya. Iya. Hot take maksud kamu apa sih hot take? Hot take ya maksudnya kayak mungkin ada orang yang tidak setuju dengan enggak kok nggak harus bayar, ada kok cara. Betul, memang betul ada cara. Cuman kan kita sering ngelihat orang kan pacaran nonton film atau orang pacaran it's bagus. Aku suka nongkrong di kafe atau nongkrong di atau makan having dinner atau nonton gitu. Cuman mindsetnya adalah kita harus impress partner kita dalam effort tersebut, itu bagian dari effort. Jadi mungkin lebih banyak terbuka mungkin di luar negeri. Again tergantung pasangan dan kalau aku treatmentnya sama aja. Cuman aku ngelihat challengesnya adalah ya perlu ada effort yang kayak kita ketemu di mana di publik atau apa. Tapi tentunya pasti akan ketemu orang yang sepemikiran yang enggak bisa ngobrol kok, bisa masak bareng gitu juga ada. Oke. Karena ini baru pertama Brunch with Dave ngobrol sama Omara, jadi aku memang pengen tahu. Lah, dari latar belakang pendidikan kamu, 6,5 tahun, terus kamu pulang ke Jakarta, terus kamu ketemu sama acting tuh gimana ceritanya? Aku film pertamaku 2011 sebenarnya. Iya ternyata ya, Dylan ya? Bukan, Lima Elang waktu itu, sama Rudi Sudjarwo. Wikipedia kurang tepat Anda. Mata elang. Lima Elang. Mata elang 2011. lampu dong, Nek. Iya. Oh, oke. Nah, terus 2011. Terus sama Rudi Sudjarwo, terus syuting lagi sama Rudi Sudjarwo juga setahun setelahnya itu namanya Pasukan Kapiten. Itu 2012 atau 2013 gitu. Terus udah aku nggak mau syuting. Okay. Nah, fun fact actually, ini aku akan ceritakan sampai kapanpun. Jadi pas aku SMA, itu aku bersama temanku yang aku syuting bareng juga di Limalang, Iqbal Ramadan waktu itu. Terus dia jadi adik kelasku di sana di Amerika. Terus pas pulang, karena dia masih ada 1 tahun lagi, tapi aku udah graduation, dia kayak, kita main film dong bareng. Aku bilang aku lagi nggak mau main film. Terus dia bilang, udah kok ini project cepet kok, it's nothing big. Nah itu 2017, turns out to be Dylan. Oh. Ya, jadi dia yang introduce aku ke Dylan lagi. Oke, mungkin itu yang dianggap sebagai penentu kehadiran Omara di dunia film karena itu yang spotlightnya lumayan ternotice gitu ya untuk orang. Waktu 6 juta penonton juga, jadi kayak it was a thing gitu mungkin. Oke. Sebelum Dylan tadi kamu bilang kamu memutuskan untuk lagi nggak mau main film. Boleh tahu alasannya kenapa nggak? Jujur aku, jadi 2013 tuh aku sempet, jadi aku tuh dulu sering berenang as a kid gitu ya. Terus pas lagi masa-masanya syuting segala macam, sebelum syuting tuh aku sebelum berenang karena udah rajin berenang, tiba-tiba I got seizure, aku epilepsi. Yang dokternya bilang nggak boleh lagi berenang sama sekali. Waktu itu udah mulai kayak regional selection, terus aku epilepsi, minum obat, akhirnya nggak boleh. I have to change track, terus main film, tapi 2013 ke 2015 tuh aku kayak udahlah I just wanna study aja, kayak udah menjadi ya belajar sekolah aja. Terus habis itu aku ke Amerika kan 2015 sampai 2017. Aku di sana ngambil teater, suka sih, cuman aku di sana nggak pernah mungkin belum menemukan enaknya syuting atau enaknya acting. It was fun, but you know a kid kalau misalnya lagi suka sesuatu kan ya semuanya seru gitu. Ya mungkin bahkan jujur 2017 sampai 2019 Dylan 1 2 3 tuh aku melihat acting ya sebagai hal yang seru, tapi bukan yang kayak this is what I'm gonna do for the rest of my life. Nah 2020 COVID hits kan, terus ada lagi film namanya Kadet 1947, film perang, film history gitu. Nah di situ aku mulai ketemu banyak aktor-aktor yang menurutku sangat mencintai bidangnya, actingnya, dan tim yang sangat mencintai sehingga aku terinspirasi kayak oh wow this is more than just a job gitu loh. This is more than just an activity. Ini adalah hal yang bisa dicintai masing-masing. Terus mulai di situ lanjut. Aku suka environment-nya, aku suka bisa escape dari Omara menjadi orang lain. Project satu yang khusus itu aja, dan aku tuh orangnya gampang ke-distract kan sebenarnya kalau mengerjakan 5 hal yang bersamaan tuh kadang suka keteter. Sedangkan mindset film tuh satu project, satu karakter untuk intens gitu. Dan itu menurutku hal yang sangat rewarding ya. Ecstatic sekali gitu sih. Oke. Itu sebetulnya kalau dibawa ke penjelasan kamu tadi mengenai generasi milenial yang generasi Z yang ADHD yang gampang distracted. Sebenarnya kan iya kan? Betul sekali. Pengalaman kamu berakting memaksa kamu untuk fokus pada satu hal. Satu hal, iya. And it's kayak meditasi kan jatuhnya. Kita kayak
escape diri sendiri, let diri kita sendiri immerse dengan orang lain atau orang karakter ciptaan kita, dan dari situ kita bisa nggak kita menghidupkan karakter itu. Ya itu ada sedikit meditative quality-nya mungkin di situ. Oke. Menarik sih. Dan saat ini untuk Omara, apakah acting sudah menjadi pilihan hidup? For now, Atau yes. pilihan karir? Iya. For now, yes. Ya, ya, one of at least. Ada beberapa hal yang aku pingin pursue, kayak menurutku tadi kan kita ngomongin soal edukasi ya. Kayak aku jujur kalau aku bilang soal passion, I am passionate dalam acting. Cuman aku nggak tahu kenapa passionku terhadap belajar lebih soal filsafat tuh mungkin kadang suka outweigh passionku dalam kayak ini dia. Jadi itu mungkin aku akan mencoba pursue mulai dari sekarang. Whatever means necessary gitu sih. Oh, oke. Itu sebabnya kamu juga rajin banget membagi dan mengasah kemampuanmu di bidang filsafat. Kamu sering sekali berdiskusi kan jadi... Oh iya benar. Iya kan? Iya. Lagi lumayan sering untuk melakukan itu, yes. Oke. Boleh tahu alasannya kenapa? Why did you do that? What did you get from it? Menurutku apa ya, berdasarkan pengalamanku dan observasiku, kita ini sistem pengajaran itu bagus, sistem apa ya, mencari ilmu bagus, dan orang-orang pintar di Indonesia tuh banyak banget, bahkan dare I say orang-orang pintar di Indonesia tuh bisa melebihi orang-orang pintar di luar negeri gitu. By sheer amount, rasionya tuh orang pintar di Indonesia tuh banyak banget. Cuman mungkin jarang sekali kita dikasih ruang untuk menanyakan hal-hal yang kontroversial gitu. Oke. Menurutku ya. Iya. Aku melihat jarang sekali orang yaudah coba kamu pertanyakan. Ibarat kata kita diajarkan agama gitu. Pernah nggak kita dikasih ruang, kenapa sih? Kenapa kamu harus beribadah? Kenapa sih kamu hal gitu aja gitu? Atau kayak konstitusi, boleh nggak sih kita tidak menyetujui dengan peraturan? Kalau iya, caranya gimana gitu? Argumentatif reasoning itu menurutku lumayan agak kurang dari pandanganku, dan yang aku pengen kejar tuh sebenarnya itu. Makanya banyak diskusiku tuh tentang sudut pandang. Kayak yang tadi kita ngomongin 5 sudut pandang. Hal yang ilegal tuh bukan berarti hal jahat loh, bukan berarti hal dosa gitu. Sama halnya kayak orang kalau tidak beribadah bukan berarti dia orang jahat. Ya dia mungkin bagi agamanya berdosa aja, tapi dia tidak menyakiti orang lain gitu. Dan ini menurutku sudut pandang ini tuh membuat kita, bahayanya bisa membuat kita menjadi lebih picik gitu. Menjadi kita assess orang tuh dalam satu hal. Orang ngomong sedikit salah aja kayak, wah ini dia tuh, lihat tuh. Jadi banyak banget kesesatan berpikir dalam artian, oh nggak boleh ngomong gitu karena dia orangnya kaya. Atau dia orangnya masih muda. Karena dia orangnya masih muda berarti nggak bisa ngomongin soal hal ini. Ya nggak juga kan padahal. Jadi aku pingin orang tuh, karena udah pinter, harapanku tuh biar orang lebih open minded semuanya. Kalau pinter tuh nggak, pinter udah dijamin lah orang Indonesia, menurutku orang-orang pintar sekali. Tapi kita bisa lebih open minded aja gitu sih. Dan penampilan kamu di situ memberikan ruang dan juga medium bagi kalian untuk mengasah. Memberikan kebebasan untuk it's okay to ask questions, even dangerous one. Karena mungkin memang itu tidak terbiasa ya buat kita ya. Untuk kita orang Indonesia maksudnya. Kalau ternyata pengalaman Anda berbeda, good for you gitu ya. Tapi pengalaman aku sama seperti Omar gitu. Orang kita ada beberapa hal kayaknya nggak patut dipertanyakan gitu. Iya betul. Ya maksudnya mindsetnya, maksudnya dengan kata-kata paling kasarnya adalah masih ada feodalnya gitu loh. Iya. Feodalismenya masih kenceng gitu. Jadi kayak ya udah ikutin aja, ini perintah, ini adalah ilmu. Telan baik-baik gitu. Ya, tapi kan kadang perlu kita pertanyakan juga kayak lo kenapa gitu, dan itu nggak apa-apa. Nah, menurutku masih banyak orang yang mikir itu adalah waste of time. Nah, itu aku pengen coba ubah mindset itu doang sih sebenarnya. Would you consider yourself as a religious or a spiritual person? Absolutely gitu. Menurutku, I think that concept itu of the highest regard gitu loh, kayak satu hal yang menurutku di atas logika. Jadi ketika kita bisa comprehend itu, bagaimanapun caranya itu adalah suatu anugerah aja sih. Whatever it takes gitu. Cobain dong bebeknya. Yes, kita cobain bebek. Aku soalnya nggak makan bebek, jadi kita pengen tahu supaya kita bisa cerita. Aku juga ingin mencobai apa? Ininya, mencicipi salmonnya. Yes, aduh ini enak. Ya, please. Oh, segar sekali. Oh ya? Fruit punch? I think so. Dan aku setuju sama kamu, ini enak banget Enak daging ya? ini.
Jadi kalau kamu main ke Blue Jam, pastikan ini harus dicobain. Tadi apa ini namanya Sabrina ya? Corned Oh my God, beef. you read my mind. Corn beef potato hash. So good. Very good. Belum penuh dong? Belum. Masih Ini ada dong. shakshuka. Iya. Oke. Shakshuka. Shakshuka. Oh, itu hidangan dari mana sih shakshuka itu? Kayaknya Gak tahu ya, semua negara Timur Tengah kayaknya mengakui itu punya mereka. Ada yang bilang Maroko. Tapi ada orang yang bilang katanya Ottoman Empire yang membuatnya. Aku tidak tahu. Gitu? Namanya kolonialisme kan. Ih, takut. Oke. Enjoy. Karena Thank you. sekarang ini juga kayak hidangan yang selalu ada di tempat. Sempat kafe-kafe upscale Jakarta. Iya, bener banget. Oke, pengen ngomong mengenai project yang sekarang sedang dikerjakan dong. Yes. Kamu sedang terlibat project apa aja? Aku Omara. sekarang sedang proses syuting untuk video original series. Judulnya Bad Guys. Itu sama tentang film apa ya? Action remake Korea gitu. Tentang polisi mencari bantu dari mantan napi. Oh. Dan aku salah satu mantan napinya. Bukan mantan napi bahkan. Oh. Masih inmates ya. Terus abis ini aku baru bentar lagi akan rilis film sama Bang Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri. Itu maybe out in 2025. Oh, Pengepungan di Bukit Duri. pengepungan di Bukit Duri. Yes. Oke. Itu kemarin habis press conference. Sama juga yang habis press conference film perdananya Christo Emmanuel. Oh Tinggal my, meninggal. iya, aku lihat kamu di Instagram foto poster sampai tidur beneran Iya, itu. betul, sampai tidur beneran. And we love Christo, so big Yes. congratulations to Christo. Yes. Itu adalah film pertamanya Christo. Film pertamanya Christo. Oh, when you say film pertama berarti he direct, he wrote the He wrote, script. yes. Oh. Dan itu juga akan perdana aku untuk nge-lead sebagai protagonis, so we're like, Hah? yes. Belum pernah jadi protagonis Belum sebelumnya? pernah jadi lead protagonis, nggak pernah. Jadi selalu antagonis? Ya gitu, atau supporting character. Oh. Ini adalah. Oh, jadi ini tuh adalah pertama kalinya Christo Emmanuel sebagai penulis dan juga sutradara. Yes. Dan pertama kalinya Omara Esteglal sebagai lead protagonis. Yes, kita sama-sama merawankan. Iya. Merawan. Meperawan. We pop each other's cherry. Aduh, ya ampun. Gimana rasanya? Wah. Akhirnya Senang sekali. sebelum sampai ke situ. Memang pengen dong main jadi tokoh protagonis. Selalu tertarik tentunya ya. Menurutku semua orang pasti selalu ada keinginan untuk melakukan itu. Sorry. Tapi ya pas aku lihat ini tuh aku benar-benar seneng gara-gara I love the story juga. I love the story gitu. Dan kebetulan juga gak tau, I'm really excited untuk 2025. Karena kalau kita ngomongin strictly film aja ya, yang pengepungan di Bukit Duri sama Bang Joko tuh, wah I fell in love with the script. Dan karakterku tuh lumayan karakter yang kayak oh my god gitu ya. Sedangkan untuk yang filmnya Christo juga, aku dari pertama baca skripnya itu yang pas dia pertama kali kita meeting, Februari 2024, I was like, yep, gitu. Jadi aku benar-benar kayak loncat-loncat karena kayak, what ini beneran aku, sampai aku kayak, Tok, yakin Tok, gitu. Lebih ada gitunya, jadi sama. Yang sama Joko Anwar antagonis juga? Iya, aku jadi kayak, you could say the lead antagonist. Ya, gitu. Oke. Tapi sebenarnya, kan katanya dalam dunia acting nggak ada peran besar, peran kecil. Tapi sebenarnya rasanya beda kan? beda. Iya kan? Iya, Nggak, tetap beda. I love it. Finally ada orang yang berani ngomong jujur. Sebelum ini tuh kayaknya enggak, sama aja. Sebenarnya sama aja gini, mungkin Nggak mau, ini cannot take it back. nggak screen time gini, kita ngomongin screen time. Mau nggak mau tetap screen time lebih banyak, orang tetap lebih seneng kan. Iya. Kita ngomongin rough words aja gitu. Tapi ya oke, kalau kita merasa peran kecil itu penting, bagus sekali. Kan pasti semua orang pingin dia lah. Pride-nya beda. Betul.
benar. Jumlah undangan juga beda. Oke. Jadi sebenarnya kamu mendapatkan titik terangmu di Buntut 2024 dong? Iya, ya banyak hal yang terjadi di Buntut 2024 ini yang lumayan surprising bagi aku. A dramatic turn of events dalam kehidupan pribadi, kehidupan profesional yang menurutku kayak sangat membuat aku senang. Oke, let's talk more about that. Pertama dari kehidupan profesional, Ya. salah satunya adalah ini, dua film ini yang... Dua film ini ya. Oke. Kalau dalam kehidupan pribadi, ada dramatic turn of event up? Enggak, ya aku mungkin Kalau boleh tahu. banyak ya aku lumayan ya dari tadi ngomongnya gampang ya tiba-tiba ayo. Nggak apa-apa kalau mau di skip juga, it's okay. Enggak apa-apa. It's okay. Aku let's say lebih menemukan diriku sendiri dan juga menemukan orang-orang yang aku sukai. And I get exposed to that. Oh, lebih menemukan dirimu sendiri dan menemukan orang-orang yang kamu sukai. Jadi saya internal dan eksternal terpenuhi. Gitu. Personal growth. Apa Yes. yang kamu rasa paling kamu alami di 2024 ini? Aku mungkin lebih itu tadi yang tadi kita ngomongin lebih membolehkan diriku sendiri act on ngeritik hal tanpa takut kayak nanti orang ininya ngomongnya apa gitu. Jadi aku 2024 udah mulai beraniin diri kayak ya udahlah kalau Anda nggak setuju ya itu Anda bisa berargumen dengan saya gitu. Dan aku udah mulai mencoba untuk menerapkan itu, mungkin masih belum komplit tapi 2024 proses aku memberanikan diri, maybe 2025 adalah proses aku beraksi semuanya di situ sih. Oke. Career wise, Yes. apa yang kamu inginkan, kan katanya we need to ask in order for things to happen. 2025 specifically career wise, apa yang kamu inginkan terjadi dalam perjalanan karir? Aku berharap menemukan lagi cerita-cerita yang membuat aku jingkrak-jingkrak sih. Karena aku tuh nggak tahu ya, menurutku ada beberapa the most valuable moment tuh ketika aku buka atau baca sinopsis atau skrip gitu, terus tiba-tiba atau aku keterima dengan satu project tuh kayak damn, the script is sexy. Nah, that feeling tuh nggak akan pernah, itu akan terus kebawa sampai syuting, sampai rilis, terserah jumlah penontonnya, terserah komersialnya itu buat aku ya. Tapi my love for the professionally speaking tuh there's that sex appeal yang ditawarin oleh skrip dan menurutku itu I wanna find that again. Dan ini 2024 udah terjadi beberapa kali. Aku sangat bersyukur dan semoga 2025 tetap akan merasakan itu. Oke. Naksir untuk menjadi penulis naskah? Naksir tapi belum bisa. Kita nulis buku dulu aja mungkin. Iya, itu sebetulnya alasan kenapa aku nanya, karena Om Arap sudah mempublish bukunya 2015. Betul, 2015, yes. Judulnya adalah Read Without Prejudice, Do Without Doubt. Oke, what is it about? Please. Jadi Read Share. Without Prejudice, sorry, ya. Ya, yes. Sorry. Read Without Prejudice, Do Without Doubt itu artinya kan sebenarnya apa ya, mungkin prejudice itu bahasa Indonesianya apa ya, Om? Prasangka ya? Prasangka, iya. Ya. Membaca tanpa prasangka, melakukan tanpa keraguan. Dan itu awalnya aku tulis itu sebagai makalah awalnya, makalah atau paper. Awalnya itu sebagai kritik terhadap cara pengajaran agama Islam di Jakarta. Di level sosioekonomik yang menengah ke atas, oleh aku waktu itu. Karena menurutku untuk pengajaran sosioekonomik menengah ke bawah, dataku masih belum mencakupi gitu. Jadi dataku mencakupi mungkin sekolah-sekolah yang termasuknya harga tuitionnya lumayan mahal. Ya. Dan di situ aku menemui bahwa ternyata cara mengajarkan agama Islam itu sering antara yang avoidant, yang kayak yaudah itu aja deh intinya, atau urusan lu deh gitu. Agama ya agama aja gitu, sehingga anak-anaknya agak lumayan asing dengan konsep agama, atau yang terlalu di-force. Itu dua kubu permasalahan. Jadi aku mulai assess di buku itu, menurutku ada beberapa assessment yang mungkin kurang matang nih dalam itu. Kalau aku harus mengkritik bukuku sendiri, masih ada yang bisa dilanjutkan, masih bisa yang aku kayak cari respons. Cuman intinya
orang tuh selalu mikirnya dengan cara-cara logis, cara-cara hemat. Dan itu it works for people, dan itu bagus untuk mengajarkan anak. Kayak contoh kayak, yalah sholat gitu contoh. Sholat cuma 5 menit doang, 5 menit kalau dikalikan 5, 25 menit per hari doang, setengah jam kamu bisa kok main game. Ada sering ucapan kayak gitu. Tapi mungkin di situ aku bilang ada juga pengajaran yang kayak menunjukkan, oh kenapa sih anak tuh harus mencintai hal ini dibandingkan ini cuman sebuah hal yang baik dikerjakan gitu. Kayak contoh, anak kecil kan selalu diajarkan mandi. Mandi cuma cepet kok 5 menit, 5 menit, 5 menit. Tapi selalu diajarkan esensi mandi, biar bersih. Sedangkan di situ aku mencoba explore apa sih biar bersihnya sholat, apa sih biar bersihnya puasa gitu dalam ajaran bahasa agama Islam. Esensi dari ibadah-ibadah itu tuh kadang suka tidak dieksplor. Jadi antara maksa atau kayak yaudah selalu gitu. Itu sih sebenarnya bukunya soalnya. Ya. Kadang memang kita mungkin lebih gampang bagi kita untuk melakukan sesuatu once we know why. Exactly. Oke. Kalau pertanyaan itu dibalikan ke diri kamu sekarang, kenapa kamu berakting? Nah, karena sebenarnya menurutku acting adalah medium di mana self eksplorasi kita dalam kita menjadi orang lain segala macam itu bisa ke channel ke orang-orang banyak gitu. Dan menurutku bahasa art itu dalam acting tuh menurutku sangat universal, dan menurutku karena kita bukan hanya memportray ini pribadiku ya. Memportray alat musik atau lukisan segala macam. Acting itu kita menjadi seseorang, dan everyone knows everyone gitu. Orang mengetahui satu orang A atau B apa C. Jadi kita, menurutku itu acting tuh seni dalam networking orang terhadap karakter yang kita buat. Dan esensi itu menurutku tuh kayak nggak bisa ditemuin di tempat lain sih. Hanya acting yang bisa memberikan. Ya dari aku ya. Ya, betul. Make sense. Ready for dessert? Are you a dessert person? Yes, well no, but I like desserts, yes. Okay. Burnt cheesecake, blue jam chocolate cake. Cheese or chocolate person? Cheese, I think. Okay. Unless you want the cheese? No. Aku nggak terlalu menikmati cheese. Dan kalaupun kamu mau coba, kita bisa. Oke, kita sharing-sharing. Iya, please. Go. Good? Rich. Pengen ngomongin mengenai budi pekerti dong. Yes. Emang sih udah lewat tahun? 2023 ya? 2023. Syutingnya 2022 bahkan. 2 years ago. Rilisnya 2023. Betul. Oke. Sejauh ini, ya. Oh ya. Omara berendam 8 jam katanya untuk adegan yang kita bahas itu. Betul. Oh ya? Abis gue tuh suka takut deh kalau ngomongin adegan-adegan di film gitu. Ntar gue pasti abis ini, spoiler. Filmnya juga udah nggak ada, Nek. Nggak ada. Iya nggak sih? Ada satu adegan, there's one scene di mana Omara sebagai Gora, itu kayaknya termasuk final scene? Ya, final scene. Ya kan? Ya. Itu kan 8 jam tuh proses 8 jam. syutingnya. Oh wow. Jadi itu ada kolam ikan. Yang rupanya fun fact, aku baru dengar setelah itu, aku sama Mbak Ina, kita marah-marah karena tradisi murid-murid di sana katanya, termasuk Rega juga, aku nggak tahu bisa ngomong ini, I think so. Itu katanya suka kencing di kolam itu. Katanya konon, tapi diganti dong airnya pas diganti. syuting. Dan digantinya dengan air mineral. Okay. Diganti dengan air mineral galonan. Alasannya itu ternyata karena air keran itu akan merusak wignya Mbak Ina, wignya Bu Prani. Oh. Jadi bukannya karena kita diva atau whatever minta air keran, tapi karena takut merusak si wignya. Wig gitu. Oke, yaudah. Nah kebetulan si air galonan itu karena nggak kena matahari kan dingin. Oh. Jadi aku berendam lah 8 jam lah tuh, ada setengah badan air galonan, setengah badan expose kan kayak di sini tuh. Tapi 8 jam ada di situ. Nah, aku kan kuliah di Minnesota. Minnesota tuh dinginnya bisa sampai kemarin pas 2020 dinginnya tuh minus 38. Nah, selama aku di sana nggak pernah hipotermia, nggak pernah. Oh. Nah, tapi di budi pekerti aku sampai kedinginan banget.
di Minnesota -38 dia nggak hipotermia, direndam di kolam Jogja, ikan yo, di Jogja dia hipotermia. Ternyata masuk angin tuh beneran adanya. Ternyata masuk angin karena air itu jauh lebih berbahaya daripada kedinginan karena salju. Betul. Oh, berarti kamu orang Indonesia anakku. Betul. Kaget nggak tim di lokasi ketika tahu kamu hipotermia? Sebenarnya aku nggak tahu itu hipotermia apa enggak ya, tapi si DOP-nya Kang Unai Gunar Nimpuno kayak, udah berhenti kedinginan tuh anak, suruh cabut dulu. Jadi kita break dulu syuting. Aku keluar menggigil, kayak itu ke smoke break gitu buat kayak di luar di matahari cuman diangetin doang gitu. Tapi abis itu lanjut lagi syuting. Tapi semua tuh udah kayak merinding sampai itu. Tapi 8 jam, it was a very interesting experience. Kalian tuh kalau syuting film gitu, kayak film adegan itu kan sebetulnya untuk kita penonton itu adalah final scene yang jadi pamungkas, yang jadi jawaban dari semuanya. It ties everything together. Kalau kalian tuh pada saat prosesnya syutingnya itu berurutan nggak sih? Atau lompat-lompat? Lompat-lompat. Lompat-lompat ya. Oh, soalnya tadinya aku mau bilang gini, 8 jam, hampir hipotermia, tapi quite exhilarating nggak sih sebagai pelakonnya? Karena itu kan kayak, this is the final moment of the character gitu. Tapi ternyata kalau lompat-lompat kayaknya rasanya beda ya? Atau enggak? Am I making sense with the question? Lompat-lompat dengan skripnya? Iya ya, tentu. Nggak bisa dipungkiri, professionalism aside ya. Professionalism aside, ketika kita mencintai, lagi dan lagi kan ini kita kerjaan seni kan, ya kan. Kalau kita mencintai satu skrip pasti rasanya tetap lebih enteng gitu. Sebenarnya yang susah tuh juga adegan kuburan itu Om, yang kayak yang pas di kuburan itu hujannya lagi hujan badai, tapi dipotong sama CGI ya. Tapi aku sama Mbak Ina tuh sampai sedengkul airnya. Dan airnya ngalir, kita pakai sendal jepit kuda hilang semua segala macem, sehingga kita nggak bisa denger dialog kita masing-masing. Jadi sempat tuh ada take kayak kita janjian, oke, kurang lebih udah selesai dialog, oke gitu. Itu sih kelihatan hujannya dahsyat karena dari cipratan air saat kalian ngomong tuh kan kayaknya hujannya nggak main-main tuh. Iya, itu sampai harus dipotong karena benar-benar nggak bisa kedengeran apa-apa, udah badai. Oke. Tadi kan kamu bilang satu dari 2025 yang kamu rindukan adalah mendapatkan skrip yang seksi. Waktu pertama kali dapat skripnya Budi Pekerti, seksi? Seksi. Oke. Sangat seksi. Oke. Ketika filmnya sudah rilis, tanggapan orang yang penonton, as expected or not, or beyond? I think dari karakterku, Gora, yang aku kagetin orang tuh ketawa. Dan aku belajar sesuatu. Ternyata kita ini terbiasa menertawakan satu hal yang tidak lazim atau yang sedih. Sehingga Gora tiba-tiba itu tuh orang banyak yang ketawa. Atau yang kayak, aku tuh cinta sama kuburan, apa-apa dia ngomongin soal kuburan. Aku lupa lain. Sorry banget, lupa banget lain sedih. It's okay. Apalah, pokoknya dia kosannya kayak kuburan gitu-gitu. Orang tuh ketawa-tawa, seakan-akan ini tuh, ini orang aneh banget sampai harus aku ketawain. Dan itu menurutku kayak, yang gak expect aku di situ. Oh ternyata orang tuh bukan hanya, tadinya aku kira orang bakal sedih atau orang kayak apaan sih gitu. Ternyata orang udah bukan apaan sih atau sedih, lebih ketawa dan kayak nggak nyaman gitu nontonnya. Dan itu menurutku lumayan menarik. Oke. Well, ini juga pertanyaan aku dengan beberapa cast Budi Pekerti. Itu kan sebetulnya message dari film itu tuh kuat banget ya gitu. Pendapat kamu mengenai itu, ya gimana orang tuh bisa, persepsi orang itu bisa beda hanya dari potongan pemberitaan di sosial media atau unggahan di sosial media gitu. Kalau pendapat kamu pribadi mengenai hal itu adalah? Itu yang tadi aku bilang, itu adalah menurutku crowd mentality sayangnya. Jadi Crowd mentality. orang tuh, ya bukan crowd mentality, apa sebutannya aku juga bingung. Cuman orang tuh cuma ngeliat headline gitu loh. Orang tuh suka hal-hal yang ngetren, yang panas, sehingga menurutku bagi komen-komen yang jahat terhadap orang-orang yang lagi viral atau apa atau menghujat tuh, menurutku itu selfish banget buat orang itu untuk melakukan itu. Kenapa selfish? Karena ya mungkin untuk orangnya nge-komen, dia ingin mencari pengakuan dari orang-orang biar diketawain gitu. Oh si ini haha atau ngetawain soal skandal siapa atau statement siapa, biar si orang yang komen itu dapat likes atau dapat ketawaan dari orang, ketawaan, biar orang-orang ketawain dia ngejokes yang dark joke gitu, tapi nggak ada bobotnya. Sehingga ya menurutku in retrospect mungkin sekarang happening orang-orang jadi kayak
oh dia punya likes banyak di komennya dia ketika ngehujat artis atau ngehujat apa. Cuman dalam 10 tahun tiba-tiba masa udah berbeda, kok rasanya jadi bego banget ya itu komen itu gitu loh. Jadi pemikiran yang sangat tidak matang agar ini trennya lagi apa kita ngehujat ini atau trennya lagi apa kayak Budi Pekerti ya trennya lagi apa udah kita hujat aja gitu. Tapi bobotnya nggak ada, hujatan itu nggak ada. Makanya yang salah satu yang aku suka dari filmnya adalah tidak ada yang menyalahkan si karakter Bu Prani itu untuk bilang nggak boleh ngantri. Ngantri dong. Karena itu hal yang benar. Iya. Orang kan yang hujatnya, wah dia ngomong asu, dia ngomong asu. Apa sih bobotnya gitu loh. Bobotnya adalah perseteruan antara orang yang suruh ngantri kan sebenarnya. Nah sekarang tuh beneran sering banget kayak gitu. Jadi kayak dia ngomongnya apa tapi nggak ditelaah gitu. Banyak lah kejadian yang menurutku aku tidak setuju dengan si happening keviralan itu. Ya. Aku juga baru menyadari dan benar apa yang dibilang sama Omara. Oh ternyata itu tuh it's a thing now. Kalau dulu di sosial media orang itu ngumpulin follower yang aku tahu ya. Terus ganti ngumpulin likes kalau dari postingan. Kalau sekarang mereka ada yang berlomba-lomba sepedes-pedesnya komentar untuk ngumpulin likes komentarnya gitu ya. OMG. Ya. Good point. Thank you so much. Aku yang terima Kamu kasih. sudah mau menyempatkan waktu untuk berbagi more than just stories bersama kita di Brunch with Dave. Thank you Om. Hopefully 2025 sesuai dan even more dari apa yang kamu harapkan dan kamu doakan Omara. Dan semoga aku bisa terus-terus ketemu Om T. Iya dong. Don't be a stranger dengan Bazar. Oh tidak dong. Terima kasih Bazar udah for having me. Iya, satu PR aku mau nonton di bioskop film kamu dan Kristo ini. Ya. It's a date. Thank you so much. Thank you banget. Sama-sama. Terima kasih. Bye everyone.